Kemenangan atas West Ham United semakin mengukuhkan posisi Liverpool di puncak Liga Inggris. Kini, The Reds hanya terpaut 6 poin dari gelar juara Liga. Hasil ini mendekatkan Liverpool pada impian meraih titel ke-20 dalam sejarah mereka. Gelar tersebut bisa dipastikan saat mereka berhadapan dengan Tottenham Hotspur pada 27 April mendatang. Bahkan, kesempatan untuk meraih gelar itu bisa lebih cepat tercapai jika Arsenal mengalami kekalahan dari Ipswich Town pekan depan, ditambah dengan kemenangan Liverpool di kandang Leicester City. Meski semakin dekat dengan trofi juara, manajer Liverpool, Arne Slot, tetap bersikap hati-hati. Ia menyadari bahwa setiap pertandingan di Liga Inggris sangat menantang, meskipun lawan yang dihadapi adalah Leicester yang kini terpuruk di zona degradasi. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, mendesak timnya untuk segera bangkit dari keterpurukan setelah kekalahan melawan Newcastle United. Fokus kini harus dialihkan ke Olympique Lyon. Liga Eropa menjadi satu-satunya harapan MU untuk meraih gelar musim ini dan memastikan tempat di Liga Champions musim depan. Oleh karena itu, Amorim menekankan pentingnya untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan akibat kekalahan dari Newcastle. Kita harus segera memulai persiapan besok untuk menghadapi hari Kamis. Kita tidak bisa mengubah hasil di musim Premier League ini, ungkap Amorim seperti yang dikutip dari situs resmi klub. Kita hanya perlu memikirkan masa depan, karena masih ada satu kompetisi di mana kita bisa meraih trofi dan mendapatkan tiket ke Liga Champions. Penyerang timnas Indonesia U17, Fadly Alberto Hengga, tampil mengesankan di Piala Asia U17 2025. Fadly, yang mengenakan nomor punggung 10, telah mencetak 2 gol dan menjadi andalan bagi timnas. Fadly mengungkapkan bahwa keberhasilannya tidak terlepas dari bimbingan pelatihnya, Nova Arianto. Pemain muda dari Bayangkara FC itu juga merasa termotivasi untuk membanggakan keluarganya. Saya terus mempelajari dan menyerap semua ilmu yang diberikan pelatih, Nova Arianto. Berkat itu, saya yakin bisa membantu tim meraih tiket ke Piala Dunia FIFA. Kini, saya telah mewujudkan impian tersebut, ujar Fadly di situs resmi AFC. Manchester United kembali menghadapi tantangan berat di tengah jadwal yang padat dan tekanan yang semakin meningkat, setelah serangkaian hasil yang mengecewakan di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Joshua Zirkzee dipastikan tidak akan bisa tampil dalam leg kedua perempat final Liga Eropa melawan Lyon, akibat cedera hamstring yang didapatnya saat timnya kalah 4-1 dari Newcastle di akhir pekan lalu. Dalam wawancara setelah pertandingan dengan beIN Sports, Amorim mengungkapkan bahwa Zirkzee tidak akan ikut serta dalam laga krusial melawan Lyon. Dia juga menegaskan kepada MUTV bahwa pemain berusia 22 tahun tersebut kemungkinan akan absen selama beberapa pekan ke depan. Legenda Premier League, Alan Shearer, mengungkapkan harapannya untuk memiliki satu pemain yang bisa menjadi rekan setimnya, seseorang yang bisa membantunya mencetak lebih banyak gol. Dalam acara BBC Match of the Day, mantan penyerang tim nasional Inggris dan Newcastle United ini menyoroti Kevin De Bruyne sebagai gelandang yang sangat diidam-idamkannya untuk bermain bersama. Shearer menggambarkan De Bruyne sebagai sebuah anugerah bagi seorang penyerang tengah. Ia menegaskan bahwa jika harus memilih satu pemain Premier League yang paling diinginkannya untuk berada di tim yang sama, maka De Bruyne adalah pilihan utamanya. Menurutnya, kontribusi dan kecerdasan permainan gelandang internasional Belgia tersebut akan membuat siapapun yang berposisi di lini depan merasa sangat diuntungkan dengan umpan-umpannya yang brilian. Manchester United sedang merancang strategi ambisius untuk memperkuat skuad mereka di musim depan. Setelah menghadapi tantangan berat di Premier League, klub ini dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 1,4 triliun rupiah untuk merekrut bintang Aston Villa, Morgan Rogers. Menurut informasi yang beredar dari Spanyol, manajemen United telah menyiapkan proposal resmi, dan pelatih Ruben Amorim sangat berharap agar gelandang serang ini bisa bergabung dengan tim di Old Trafford. Rogers menunjukkan keunggulan dalam jumlah dribble sukses per 90 menit, serta hanya sedikit tertinggal dalam hal umpan kunci dan assist. Dengan performa gemilang tersebut, Rogers diyakini dapat menjadi solusi bagi lini tengah serang yang hingga kini masih mencari kombinasi yang tepat. Di musim ini, Tonali berhasil menyamai rekor gol terbaiknya yang ia raih saat mengenakan jersey AC Milan pada musim 2021 hingga 2022, di mana ia mencetak 5 gol dan 3 assist di Serie A. Namun, yang membedakan adalah, kali ini ia menunjukkan performa yang lebih konsisten di berbagai kompetisi. Di Premier League, Tonali telah mengemas 3 gol sepanjang musim 2024 hingga 2025. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi dengan 2 gol dan 1 assist di FA Cup, serta menyumbangkan 2 gol dan 2 assist untuk timnas Italia sepanjang musim ini. Dengan pencapaian tersebut, musim ini resmi menjadi yang paling produktif dalam karirnya, melampaui prestasi terbaiknya saat masih berseragam Milan. Dunia sepak bola kini diramaikan oleh desas-desus mengenai kepindahan Carlo Ancelotti dari Real Madrid. Pelatih legendaris asal Italia ini dikabarkan akan meninggalkan Santiago Bernabeu setelah musim kompetisi berakhir.
Berbagai spekulasi pun bermunculan, salah satunya adalah kemungkinan Ancelotti kembali ke pelukan AC Milan, klub yang pernah mengangkat namanya saat masih menjadi pemain. Meskipun kontrak Ancelotti dengan Real Madrid masih berlaku hingga Juni 2026. Situasi saat ini membuka peluang kepindahannya. Ancelotti sendiri masih berkonsentrasi untuk meraih trofi bersama Madrid sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Namun, kemungkinan untuk kembali ke AC Milan tetap menjadi skenario yang menarik dan layak untuk ditunggu. Real Madrid mulai melangkah menuju era baru dalam memperkuat pertahanan mereka. Klub raksasa Spanyol ini dilaporkan tengah berusaha merekrut Antonio Silva, bek tengah muda berbakat asal Portugal yang saat ini bermain untuk Benfica. Pemain berusia 21 tahun ini tengah menjadi sorotan di dunia sepak bola Eropa berkat penampilannya yang mengesankan sepanjang musim ini. Menurut laporan dari media Spanyol, Fichajes, Real Madrid telah melakukan pembicaraan awal dengan pihak Benfica mengenai kemungkinan transfer ini. Sikap Benfica terhadap potensi kepindahan Silva cukup menarik. Klub yang berbasis di Lisbon ini tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk melepas sang pemain, namun mereka menilai harga Antonio berada di kisaran 668 miliar rupiah. Raksasa sepak bola Katalan, Barcelona, dilaporkan siap bersaing dengan Atletico Madrid dalam usaha merekrut gelandang Tottenham, Rodrigo Bentancur. Tim yang dilatih oleh Hansi Flick ini bahkan telah mengambil langkah awal dengan menjalin komunikasi dengan agen sang pemain menjelang kemungkinan transfer di musim panas mendatang. Menurut informasi yang dirilis oleh The Ball Hotspur, Barcelona menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk mendapatkan Bentancur. Bersama dengan Los Rojiblancos, Blaugrana telah menghubungi agen pemain tersebut untuk membahas kemungkinan transfer. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa baik Barcelona maupun Atletico sama-sama berambisi untuk mengontrak pemain asal Amerika Selatan itu dengan harga yang bersahabat, meskipun pembicaraan dengan agen masih berada di tahap awal. Atletico Madrid dilaporkan menunjukkan ketertarikan pada winger Manchester United, Antony, yang saat ini sedang menjalani masa pinjaman di Real Betis. Sementara itu, Setan Merah berambisi untuk memperkuat lini serang mereka. Kedua tim kabarnya bersiap untuk melakukan pertukaran pemain di bursa transfer musim panas ini. Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa Manchester United tengah mencari penyerang baru di bursa transfer mendatang. Mereka berencana memanfaatkan ketertarikan Atletico terhadap Antony untuk keuntungan mereka dengan mengusulkan kesepakatan pertukaran yang melibatkan mantan penyerang Man City, Julian Alvarez. Alvarez yang bergabung dengan Atletico Madrid musim panas lalu dengan biaya 65 juta pound, telah mencetak 24 gol dalam 47 pertandingan untuk klub La Liga tersebut. Statistik impresif seperti itu bisa menjadi aset berharga bagi United di lini depan. Ruang ganti Real Madrid kini tengah mengumpulkan harapan yang menggebu pada sosok yang sempat terlupakan, Dani Ceballos, untuk menyelamatkan perjalanan musim ini. Pemain berusia 28 tahun itu baru saja bangkit dari cedera otot yang mengganggu karirnya selama lebih dari sebulan, dan kembalinya ia dianggap sebagai titik balik yang krusial bagi klub yang berjuang mempertahankan peluang di 3 kompetisi utama. Menurut laporan dari Rodra yang dirangkum oleh RM4 Arab, para pemain dan staf Real Madrid kini menaruh keyakinan yang tinggi kepada Ceballos. Mereka percaya bahwa ia dapat berperan penting dalam pekan-pekan krusial yang akan datang. Penyerang Aston Villa, Ollie Watkins, mengungkapkan rasa frustrasinya karena jarang mendapatkan kepercayaan sebagai pemain inti oleh pelatih Unai Emery dalam beberapa laga terakhir. Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa kedalaman tim Villa saat ini adalah yang terbaik sepanjang karirnya di klub. Saya tidak merasa nyaman hanya duduk di bangku cadangan. Rasanya selalu mengecewakan di setiap pertandingan, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan manajer, kata Watkins. Yang bisa kita lakukan saat masuk lapangan adalah berusaha memberikan kontribusi. 3 pencetak gol yang berbeda berasal dari bangku cadangan hari ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya skuad yang kami miliki. Marko Arnautovic dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Inter Milan memiliki peluang besar untuk meraih treble di musim ini. Jika hal itu terwujud, ini akan menjadi yang kedua kalinya bagi mereka dalam seragam Nerazzurri. Sebagai MVP Serie A, Arnautovic merupakan bagian dari tim Inter yang berhasil meraih treble pada tahun 2010, sehingga secara teori, ia bisa menjadi salah satu dari sedikit pemain yang mencetak hat-trick prestasi tersebut di 2 kesempatan berbeda. Kami adalah Inter, jadi wajar jika kami percaya, meskipun perjalanan masih panjang. Saya pernah merasakan euforia treble pada 2010, tetapi pada dasarnya itu seperti menjadi penggemar yang selalu mendukung mereka, ungkap pemain internasional Austria itu kepada DAZN. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, baru saja memberikan informasi terbaru mengenai masa depan Jadon Sancho setelah sang winger berhasil menyamakan kedudukan dalam laga imbang 2-2 melawan Ipswich Town di Stamford Bridge. Meski penampilannya cukup mengesankan, Chelsea dilaporkan masih mempertimbangkan untuk meninjau kembali keputusan mereka mengenai permanennya status Sancho pada jendela transfer yang akan datang. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Enzo Maresca menjelaskan tentang rotasi pemain dan pandangannya mengenai masa depan Sancho.
Napoli sukses meraih kemenangan penting atas Empoli dengan skor meyakinkan 3-0. Selasa, 15 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat mereka tetap bersaing dalam perburuan gelar Serie A. Laga yang digelar di Stadio Diego Armando Maradona itu berlangsung cukup menegangkan pada awalnya. Empoli tampil berani meski berada di zona degradasi. 3 gol Napoli dicetak oleh Scott McTominay di menit ke-18 dan 61 serta gol Romelu Lukaku di menit ke-56. Tak ada gol balasan yang bisa diciptakan Empoli. Alhasil, Napoli menuntaskan laga dengan 3 poin. Napoli saat ini ada di posisi kedua dengan 68 poin. Pasukan Antonio Conte tertinggal 3 poin dari Inter Milan. Atletico Madrid meraih kemenangan penting saat menjamu Real Valladolid pada Jornada 31 La Liga 2024-2025. Duel sengit ini berlangsung di Stadion Metropolitano, Selasa, 15 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Skor akhir 4-2 menunjukkan intensitas pertandingan. Valladolid sempat mengejutkan tuan rumah di awal laga. Gol-gol dari Atletico dicetak oleh Bryce Julian Alvarez serta 2 gol lainnya dicetak oleh Giuliano Simeone dan Alexander Sorloth, sementara 2 gol Valladolid dicetak oleh Mohamedou Sylla dan Sanchez. Dengan kemenangan ini, Atletico makin mendekat ke puncak klasemen. Mereka kini hanya terpaut 7 poin dari Barcelona dan 3 poin dari Real Madrid. Sebaliknya, Valladolid makin terpuruk. Mereka belum pernah menang dalam 11 laga tandang terakhir di La Liga.